Chapter 611. Aku mendapatkan jiwa dewa jenis bumi aku. Perjalanan aku ke Baiklan bukan tanpa bahaya, tetapi pada akhirnya, itu layak. Dengan pikiran-pikiran itu di benaknya, Bai Xiaon melihat sekeliling dengan peningkatan kewaspadaan. Bahkan ketika dia merenungkan bagaimana imbalan datang hanya dengan risiko, dia menyadari bahwa pemikirannya lagi-lagi keluar dari jalur, dan mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa mulai berpikir seperti itu. Itu tidak layak. Sama sekali tidak layak. Aku tidak dapat menggunakan jiwa dewa untuk mencoba menghibur diri aku sendiri. Dia bahkan memukul dirinya sendiri beberapa kali untuk mencoba masuk akal ke dalam kepalanya. Meskipun, di sisi lain, Wildlands adalah tempat yang secara fundamental berbahaya bagiku, jadi aku benar-benar tidak punya pilihan. Dengan itu, dia mengeluarkan jiwa dewa jenis bumi. Mata bersinar dengan antisipasi, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mendorongnya ke dadanya. Begitu menyentuh, dia menggunakan sihir rahasia yang telah dia pelajari di makam untuk bergabung dengan jiwa. Seketika, untaian cahaya kuning menyebar ke seluruh tubuhnya, memenuhi dirinya. Perasaan yang tidak pernah dialaminya dalam beberapa waktu, dan juga perasaan yang hampir tidak pernah dialami orang lain di dunia. Namun, dia sudah mengalaminya 3 kali, dengan ini yang keempat. Setelah sepenuhnya bergabung dengan jiwa, dan dipenuhi dengan cahaya, dia perlahan membuka matanya. Meskipun basis budidayanya belum membaik, kecakapan pertempurannya sekarang jauh melampaui apa yang sebelumnya. Selain itu, ada total 4 pusaran yang berputar-putar tersembunyi di dalam dirinya, di mana masing-masing adalah klon. Masing-masing klon itu sama kuatnya dengan dirinya, baik dalam hal basis kultivasi dan kekuatan tubuh jasmani. Bahkan indera ilahi mereka sama. Termasuk dirinya yang sebenarnya dalam campuran, dia sekarang pada dasarnya bisa menjadi 5 orang. 5 pembudidaya di lingkaran besar tahap inti emas surga Dao, 5 pembudidaya di tingkat ketiga teknik hidup abadi-abadi. Salah satu dari mereka bisa bertarung 1 lawan 1 dengan ahli tahap awal Naschen Soul, dan bahkan mungkin membunuh lawan itu. Jika mereka semua bertarung bersama, mereka akan sangat menakutkan sehingga bahkan tahap Naschen Soul pertengahan akan seperti apa-apa bagi mereka. Bai Xiaon lebih bersemangat dari sebelumnya, dan sekarang merasa jauh lebih percaya diri tentang sendirian di Wildlands. Dengan 4 klonku, aku kemungkinan besar bahkan bisa menangani seseorang di lingkaran hebat tahap Naschen Soul. Satu-satunya hal yang benar-benar ditakuti adalah Deva. Dan jika Patriark Bai Klan Deva mencoba mengejar aku, maka aku selalu dapat menggunakan jiwa dewa aku. Dia masih gugup, tapi setidaknya dia punya pilihan. Tentu saja, dia tahu bahwa Bai Klan tidak akan pernah melepaskannya. Mulai sekarang, dia harus khawatir tentang mereka yang berusaha melacaknya. Namun, dia juga yakin bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankannya selamanya. Mari kita lihat seberapa jauh mereka mau mendorong sesuatu. Jika mereka membuat aku akan menggunakan jiwa manusia setengah dewa aku untuk melukai dewa mereka. Bahkan jika aku hanya melukainya, 2 klan lainnya dan Giant Ghost City, serta musuh lain yang mereka miliki, pasti akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk bergerak. Setelah memikirkan masalah ini sedikit lagi, dia mengertakkan gigi dan melaju dengan cepat, bukan menuju Giant Ghost City, tetapi menuju kedalaman Wildlands. Tujuannya sekarang hanyalah untuk mengulur waktu. Sementara itu, di luar Bai Klan, kepala klan terbang bersama, dikelilingi oleh aura pembunuh dan dingin yang suram. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya telah dibentuk bersama menjadi jiwa besar yang membawanya bersama dengan kecepatan yang menakutkan. Dia bergerak jauh lebih cepat daripada yang bisa dia lakukan sendiri, berkat sihir rahasia yang cukup menguras tenaga. Namun, sebagai kepala klan, ia memiliki akses ke banyak obat jiwa untuk menebus kehilangan. Namun, dia masih tidak senang dengan tingkat kecepatan itu, dan juga menuangkan kekuatan langsung dari basis kultivasinya ke dalam jiwa, memberinya dorongan yang lebih besar. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika jiwa itu melesat, meninggalkan bayangan di belakang sebagai kepala klan menggunakan meterai akal ilahi yang diberikan oleh bapa bangsa untuk melacak buruannya. Harus lebih cepat. Karena segel akal ilahi, dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaon menambah kecepatan, tetapi dia sebenarnya sangat dekat. Selama dia mempertahankan kecepatannya saat ini, dia kemungkinan akan mengejar ketinggalan dalam 3 hari. Seiring berjalannya waktu, perintah Patriark perlahan-lahan tumbuh lemah di benak kepala klan, keinginannya untuk membunuh Bai Hao menjadi seperti lubang hitam yang mengisap segalanya. Pada satu titik, kepala klan tiba-tiba meraih dan memukul bagian atas kepalanya, menyebabkan aliran cahaya ungu muncul dari dahinya.
Cahaya cepat terbentuk menjadi bentuk bendera kecil. Kemudian, kepala klan melakukan gerakan mantra, yang menyebabkan bendera tumbuh dengan cepat menjadi spanduk besar yang dia raih dan raih. Kamu tidak bisa melarikan diri, dasar keparat yang tidak berbakti. Dia memuntahkan darah esensi kehidupan ke spanduk, yang mulai memancarkan cahaya yang berkilauan. Pada saat yang sama, kepala klan menghasilkan banyak obat jiwa yang dia lemparkan ke Panji. Suara gemuruh bergema, dan kilat berderak di sekitar Panji saat kepala klan kemudian menanamnya ke permukaan jiwa. Gemuruh. Petir menari di sekitar jiwa ketika kecepatannya tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Kecepatan menyilaukan yang membuat kapal sekarang bergerak melampaui apapun dari tahap Naschen Soul. Ini jelas kekuatan alam dewa. Tentu saja, untuk setiap napas waktu ketika kecepatan seperti itu dilepaskan, sejumlah besar obat jiwa akan terkuras. Bahkan kepala klan tidak memiliki akses ke obat jiwa yang cukup untuk mempertahankannya selama lebih dari 2 jam. 2 jam. Itu saja yang aku butuhkan untuk mengejar kamu. Dalam kegilaannya, kepala klan menarik semua berhenti untuk mencoba menangkap Bai Xiaon. Saat kepala klan menembak bersama dengan kecepatan yang menantang surga, waktu berlalu, dan dia bisa merasakan Bai Xiaon semakin dekat dan lebih dekat. Dia tepat di depanku. Dengan menjulurkan lehernya, dia sekarang hanya bisa melihat Bai Xiaon di kejauhan. Bai Xiaon terkejut, mempertimbangkan seberapa cepat dia bergerak, hanya Patriark Dewa yang seharusnya bisa mengejarnya dengan begitu cepat. Bahkan, begitu dia menyadari bahwa ada seseorang yang mendekatinya, dia dengan cepat mengeluarkan pagoda penimbun dewa setengah dewa dan memandang dari balik bahunya dengan ekspresi serius. Namun, ketika dia melihat bahwa itu hanya sebuah jiwa dengan kepala klan di atasnya, rahangnya jatuh. Dia hampir tidak bisa percaya bahwa kepala klan telah berani mengejarnya sendirian. Kemudian dia memperhatikan spanduk besar, dan fluktuasi jiwa yang mengejutkan datang darinya. Selanjutnya, ia mendapat sensasi bahwa ada mata menatapnya dari dalam spanduk. Itu tidak terasa seperti mata dewa. Alih-alih, rasanya mirip dengan roh sejati di sekte penangkal sungai, atau roh sejati di pagoda di tembok besar. Meskipun tidak sekuat roh-roh sejati lainnya, itu adalah serupa. Jangan bilang itu palsu. Meskipun ada sesuatu yang keliru tentang situasinya, yang paling penting adalah bahwa ketua klan mendekatinya dengan kemarahan yang mematikan. Mati, kamu bajingan yang tidak berbakti. Kepala klan menembak ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa, tampaknya berusaha untuk menabraknya dengan jiwa itu. Wajah jatuh, Bai Xiaon memanfaatkan kemampuannya untuk membuat segala sesuatu di sekitarnya melambat, namun, mengingat seberapa cepat jiwa itu bergerak, itu tidak banyak gunanya. Dia baru saja berhasil melompat keluar dari jalannya waktu, di mana jiwa itu menjerit melewatinya. Mempertimbangkan seberapa cepat dia pergi, dan fakta bahwa dia mengandalkan harta itu, jangan bilang dia benar-benar datang sendiri untuk mencoba membunuhku. Bahkan ketika dia jatuh kembali, dia mengirim akal ilahinya untuk memeriksa orang lain, tetapi yang mengejutkannya, tidak menemukan apapun. Aku bisa melihatmu, Bapak leluhur Bai Klan. Teriaknya. Tunjukkan wajahmu. Dan kamu juga, tetua klan. Aku bisa melihat semua orang. Berhenti bersembunyi, kalian semua. Pada saat itu, kepala klan melompat dari jiwa, melakukan gerakan mantra 2 tangan yang memanggil gerombolan jiwa pendendam, yang bergabung bersama untuk membuat kepala hantu jahat yang sangat besar. Menderu, kepala meluncurkan dirinya ke arah Bai Xiaon untuk mengkonsumsinya. Aku bisa memotongmu sendirian, Bai Hao. Kamu membunuh putraku, jadi sekarang aku akan membuatmu berharap kamu bisa mati. Chapter 612. Dia benar-benar sendirian. Saat kepala hantu jahat melesat ke arahnya, mata Bai Xiaon berkedip, dan dia melakukan gerakan mantera, memanggil kuali ungu besar, yang kemudian menabrak kepala hantu besar itu. Selama ledakan yang dihasilkan, Bai Xiaon dengan cepat menggigit lidahnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia menjerit ketika dia terbang mundur. Dia hampir terlihat seperti dia takut untuk hidupnya, dan dia bahkan menarik keluar beberapa jimat teleportasi. Namun, matanya terus berputar, jelas, dia masih tidak yakin bahwa Patriark Dewa tidak ada di daerah itu. Ketika kepala klan melihat bahwa Bai Xiaon telah menarik beberapa jimat teleportasi, dan hendak menghancurkan mereka, dia mengeluarkan raungan yang menantang. Di satu sisi, dia cukup yakin bahwa, mengingat kecepatan saat ini dia masih bisa menangkap buruannya lagi bahkan jika dia berteleportasi. Tapi 8 jimat teleportasi.
Di Wildlands, bahkan satu jimat teleportasi tunggal sangat mahal, jenis hal yang membutuhkan air sungai Heavenspan untuk mendapatkannya. Mata kepala klan bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Sekarang, dia ingin membunuh Bai Hao lebih dari apapun. Melakukan gerakan Mantera dua tangan, ia menggunakan kekuatan ledakan dari basis budidaya Naschen Soul pertengahan untuk memanggil lubang hitam besar yang langsung menyebabkan udara ke segala arah berubah. Dia juga mengirimkan indera ilahinya mengalir keluar saat dia mengambil langkah maju, langkah yang langsung menempatkannya tepat di depan Bai Xiaon. Kemudian dia mengulurkan tangan dengan ganas untuk meraihnya. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku masih akan menangkapmu. Tangannya menembus udara untuk muncul di depan wajah Bai Xiaon. Jika Bai Xiaon menghancurkan jimat untuk berteleportasi, kepala klan kemungkinan akan bisa menghentikannya dari melarikan diri, tetapi akan terluka dalam proses itu. Dari ekspresi ganas di wajah kepala klan, Bai Xiaon bisa tahu apa yang dia pikirkan. Namun, ia terbiasa menjaga ketenangannya. Mata berkedip-kedip, tanpa ragu sedikit pun dia menghancurkan jimat teleportasi. Gemuruh. Bahkan ketika tangan kepala klan mendekat, kekuatan teleportasi bangkit, dan Bai Xiaon menghilang. Ketua klan tidak mengambil apa-apa selain udara. Kamu tidak akan pergi. Kepala klan meraung. Melambaikan lengan bajunya dengan marah, dia melompat kembali ke jiwa dan sekali lagi menggunakan spanduk ungu dan ilahi akan menyegel untuk mengejar. Cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa. Bai Xiaon agak jauh, berpacu bersama dan secara bersamaan merenungkan apa yang harus dilakukan. Jika ada orang lain yang menunggu siap untuk terjun ke pertarungan, mereka tidak akan hanya duduk dan menyaksikan aku pergi. Jangan katakan padaku bahwa kepala klan benar-benar mengejarku sendiri. Bai Xiaon hampir tidak percaya bahwa itu benar. Realitas dari situasi ini adalah bahwa meskipun semua orang di Bai Klan telah menyaksikannya selamat dari serangan telapak tangan Patriark Dewa, bagi mereka, itu tampak seperti seseorang dalam lingkaran besar formasi inti yang melarikan diri dari dewa melalui beberapa dewa. Trik. Bahkan, begitulah cara mereka memandang segala sesuatu, dari jimat teleportasi hingga duri Murder Soul. Satu-satunya hal yang harus ditakuti oleh seorang penanam jiwa-jiwa adalah nyanyian 12 warnanya. Namun, setiap penggarap Naschen Soul yang benar-benar pergi keluar dalam pertarungan mungkin akan dapat mengabaikan itu sebagai ancaman nyata. Selain itu, kepala klan berada di pertengahan tahap jiwa baru lahir, dan karena itu sepenuhnya yakin bahwa ia akan dapat membunuhnya. Bai Xiaon masih tidak yakin tentang situasinya. Hal lain. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan bahwa kepala klan berhasil melacakku begitu cepat dan akurat? Bahkan ketika dia merenungkan masalah itu, dia tiba-tiba berputar di tempat, matanya melebar. Di sana, di kejauhan, ada cahaya ungu, berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Itu tidak lain adalah ketua klan. Dia masih mengejarku. Baiklah, dia jelas tahu persis di mana aku berada. Tidak sedikit waktu terbuang sia-sia. Dia pasti punya cara untuk melacakku. Matanya berkedip, dan jantungnya berdegup kencang, tetapi pada saat yang sama, dia tahu bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Tahap Mid Naschen Soul. Baiklah, ketua klan, kamu benar-benar memaksa tanganku. Meninggalkan pikiran untuk melarikan diri, Bai Xiaon meraung, menggambar pada kekuatan penuh dari tubuh kedagingannya untuk bersiap bertarung. Meskipun itu tidak terlihat istimewa, kekuatan tingkat ketiga dari teknik abadi hidup yang kekal telah lama mengisi seluruh tubuhnya. Dia seperti naga peledak dalam bentuk manusia. Saat ketua klan mendekat, Bai Xiaon mengambil langkah ke depan, mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan seperti kilat sehingga ia menjadi kabur dari bayangan. Namun, Bai Xiaon masih belum puas dengan tingkat kecepatan itu. Mountain Shaking Bash. Teriaknya, menggunakan salah satu sihir rahasia codes kematian. Kecepatannya yang mencengangkan meningkat, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara saat dia pada dasarnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan ketua klan, memfokuskan semua kekuatan di tubuhnya ke tangan kanannya, yang menjangkau dengan gerakan menggenggam. Dia menggunakan pencengkeram tenggorokan. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Lebih jauh, apa yang terjadi tampaknya sama sekali tidak dapat dipercaya, bahkan mata kepala klan melebar, sebelum kembali menjadi topeng iblis. Merasa ingin bunuh diri. Tangannya melambai dalam gerakan mantra dua tangan sebelum melambai lebar, yang menyebabkan perisai cahaya violet muncul di sekelilingnya. Perisai itu adalah mekanisme pertahanan yang didukung oleh basis budidayanya dan didukung oleh beberapa item sihir.
Wajah kepala klan dipenuhi dengan pembunuhan dan kebencian saat ia kemudian menerjang ke arah Bai Xiaon. Basis kultivasi kamu mungkin lebih tinggi daripada yang aku sadari, kamu bajingan tidak berbakti, tapi aku menolak untuk percaya bahwa itu sama dengan kekuatan tubuh daging kamu. Bahkan ketika kepala klan meraung, jarak antara dia dan Bai Xiaon ditutup. Dari kejauhan, mereka tampak seperti dua bintang jatuh, melesat menembus langit pada jalur tabrakan. Saat mereka bertabrakan, gemuruh yang mengguncang-guncang di bumi menyapu. Udara hancur ketika ledakan besar memenuhi udara, suara memekakkan telinga yang jauh melebihi guntur surgawi. Bahkan ada celah yang sobek terbuka ke kiri dan ke kanan. Jeritan kesakitan keluar dari bibir kepala klan. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika jiwa itu dikirim berputar ke samping, dan dia jatuh dengan kepala terbalik, rambutnya berantakan total. Syok dan tak percaya bisa terlihat di wajahnya saat dia meraung, "Kamu bukan Bai Hao." Bai Xiaon tetap di tempat di mana mereka bertabrakan, tubuhnya sedikit kesemutan. Sudah lama sejak dia menabrak seseorang seperti ini, dan itu juga pertama kalinya dia terserang oleh betapa kuatnya tubuh dagingnya. Tidak hanya menabrak lawannya tidak sakit, tetapi sensasi kesemutan yang ditinggalkannya sebenarnya sedikit menyenangkan. Mata Bai Xiaon segera mulai bersinar terang. Tentu saja, tidak ada waktu untuk duduk-duduk menikmati perasaan yang menyenangkan. Melihat bahwa kepala klan telah kehilangan inisiatif dalam pertarungan, Bai Xiaon mengambil langkah ke depan, menampar tasnya untuk memegang untuk menghasilkan busur Yo Yixing. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil keuntungan dari inisiatif yang telah diperolehnya untuk melepaskan lebih dari 100 panah dalam satu tendangan voli. Dia tidak perlu memanggil panah sendiri, yang perlu dia lakukan adalah memberi makan kekuatan jiwa ke dalam busur itu sendiri, yang kemudian akan menciptakan panah jiwa. Secara teknis, basis kultivasi Bai Xiaon tidak beroperasi pada kekuatan jiwa, tetapi setelah energi spiritualnya diubah oleh topengnya, itu akan berfungsi sama. Dentingan. 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 Dalam sekejap mata, lebih dari 100 anak panah melesat ke udara, menjadi seperti hujan yang bisa menghancurkan apapun yang mendarat. Panah bergerak dengan kecepatan menyilaukan, menembus udara dengan suara gemuruh. Sebelum kepala klan bahkan bisa bereaksi, panah pertama ada di depannya, di mana itu meledak. Kemudian, panah-panah lainnya tiba, semuanya meledak dengan cepat. Ketua klan tidak punya pilihan selain untuk cemas menghindari serangan. Namun, terlepas dari kecepatan bergeraknya, mata Bai Xiaon berkilauan saat dia membuka mata Dharma Heavenspan-nya. Seketika, seberkas cahaya violet menembak dan mendarat ke kepala klan. "Kendalikan!" teriak Bai Xiaon. Jantung kepala klan mulai berdegup kencang ketika dia menemukan bahwa, tanpa diduga, dia telah berhenti bergerak. Mengingat dia tidak bisa bergerak, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari kekuatan lebih dari 100 panah yang meledak. Udara terdistorsi dan tanah berguncang, dan segera, hampir tidak mungkin bahkan melihat kepala klan. Bahkan ada gunung di dekatnya yang runtuh karena kekuatan panah yang meledak. Namun, saat itulah teriakan pembangkangan dan amarah terdengar. "Kamu masih tidak memenuhi syarat untuk membunuhku." Chapter 613. Suaranya mengandung frustrasi dan kemarahan yang luar biasa, jenis kemarahan yang hanya bisa datang dari menyaksikan putra kesayangan seseorang terbunuh. Berdasarkan nada suaranya, seolah-olah setiap saat Bai Hao ada banyak kekuatan tak terlihat berteriak padanya dengan marah, menuduh dan menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Kemarahan dibangun di atas amarah, dan bergema dengan suara kepala klan saat tinju jiwa besar menabrak panah yang meledak. Tinju jiwa ini sepenuhnya 300 meter dari atas ke bawah, dan terbentuk dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah sihir rahasia Bai Klan, Soulfist 30.000 meter. Saat ini, ketinggiannya tidak sampai 30.000 meter, dan itu karena tingkat basis budidaya kepala klan. Namun, bahkan tinju jiwa sepanjang 300 meter masih belum bisa diejek. Lebih cepat dari kata-kata, tinju jiwa muncul, menghancurkan udara untuk menjatuhkan Bai Xiaon. Bang! Suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi area itu. Wajah Bai Xiaon jatuh, dan dia segera jatuh kembali. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, kepala klan meraung, berputar di tempat saat dia melepaskan tinju jiwa 300 meter kedua, yang bergemuruh di udara, mengeluarkan tekanan yang mengejutkan sepanjang waktu. Setelah itu adalah tinju ketiga, lalu yang keempat. Dalam sekejap mata, surga dan bumi bengkok dan terdistorsi karena total 9 tinju berturut-turut dilepaskan pada Bai Xiaon. 9 tinju jiwa bergemuruh di udara seperti 9 tanda penyegel magis.
Sebelum Bai Xiaon bisa bereaksi, mereka ada di depannya, di mana mereka mulai meledak. Meskipun dia segera mulai jatuh kembali, tidak ada cara dia bisa sepenuhnya menghindari cedera. Sebagai satu ledakan demi satu merobek udara, Bai Xiaon terhuyung mundur beberapa langkah, auranya berkedip dan matanya melebar. Ini adalah pertama kalinya dia bertempur dengan seseorang di pertengahan Nas Chen Sol. Sampai saat ini, dia sekarang yakin bahwa, dengan kehebatan pertempurannya saat ini, dia bisa melawan seseorang di level ini tanpa bantuan klonnya, tetapi kemungkinan besar tidak bisa membunuh mereka. Namun, itu hanya menunjukkan betapa aku telah berkembang. Mengambil napas dalam-dalam, dia menahan ledakan dari 9 tinju jiwa kepala klan. Bahkan ketika udara masih terdistorsi, kepala klan menyerbu ke depan, rambutnya berantakan dan matanya benar-benar merah ketika ia menjadi aliran cahaya yang mengalir yang menyerang Bai Xiaon. Sihir rahasia Bai Klan, ratusan hantu menghantui malam. Suaranya sepertinya meletus dari dunia 9 kata. Embusan angin jahat berdenyut saat akal ilahinya memenuhi darah itu. Sihir rahasia ini berbeda dari sihir rahasia bernama sama dari Spirit Stream Sect. Versi Bai Klan menggunakan akal ilahi untuk berubah menjadi hantu. Terlepas dari kenyataan bahwa itu jelas siang hari, sihir rahasia ini menyebabkan area sepanjang 300 meter menjadi gelap seperti malam hari. Itu adalah malam yang gelap gulita yang tidak bisa ditembus cahaya siang, tempat yang diperintah oleh matahari hitam. Selanjutnya, di dalam matahari hitam itu, 100 mata tiba-tiba terbuka. Mata itu semerah darah, dan sangat ganas. Pada saat yang sama, raungan yang tak terhitung membelah udara, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kemudian, 100 hantu jahat keluar dari matahari hitam. Hantu-hantu itu sendiri gelap gulita, dan masing-masing memakai 2 tanduk di kepalanya. Mereka memiliki cakar panjang, tajam, mata merah, dan rahang merah darah yang menganga. Mereka memancarkan aura yang paling menyeramkan, dan benar-benar tampak seperti jenis hantu yang diharapkan akan menghantui malam. Setelah berputar-putar sekali di sekitar kepala klan, mereka melolong dan mengikuti garis jarinya untuk menyerang Bai Xiaon. Hantu-hantu ini adalah antitesis dari sinar matahari, ke titik di mana sinar matahari akan mundur di depan mereka. Dengan demikian, perjalanan mereka hanya menyebabkan kegelapan malam tumbuh lebih dalam. Mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari ini hidup-hidup, kamu bajingan yang tidak berbakti, teriak kepala klan, suaranya bergetar karena kebencian. Bai Xiaon terguncang, pemandangan begitu banyak hantu jahat benar-benar menakutkan. Namun, setelah semua yang telah dia lalui di labirin, dan kemudian pengalamannya yang belakangan belajar tentang nyala api di Wildlands, dia tidak lagi terlalu takut pada hantu. Bahkan, melihat begitu banyak hantu jahat memamerkan cakar dan taring ketika mereka berlari ke arahnya hanya menyebabkan ekspresi serius muncul di wajahnya. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, dan bayangan muncul, yang tidak lain adalah klon api. Seketika, mata kepala klan melebar dengan takjub. Klon. Dia berseru. Kamu benar-benar punya tiruan. Klon api tampak seperti diri sejati Bai Xiaon dalam setiap aspek, termasuk penampilannya, basis budidayanya, tubuh kedagingannya, dan kekuatan keseluruhannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa aura klon itu tampaknya mengandung sedikit kekuatan tipe api. Begitu dia muncul, dia bergabung dengan diri sejati Bai Xiaon untuk melepaskan serangan tinju terhadap 100 hantu. Agar klon ini bergabung dengan pertarungan berarti kecakapan pertempuran Bai Xiaon langsung berlipat ganda. Ketika mereka berdua melepaskan serangan kepalan tangan, itu menyebabkan badai muncul di depan mereka, yang berputar keluar untuk menabrak hantu. Boom memenuhi udara, dan pada saat yang sama, klon Bai Xiaon mendengus dan terhuyung mundur. Adapun kepala klan, wajahnya jatuh karena ia juga jatuh mundur beberapa langkah, kemarahannya menyala dan keinginan membunuh tumbuh. Tidak masalah jika kamu memiliki klon. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk hidup ketika aku menyerangmu. Dengan itu, dia mengambil langkah maju, melakukan sesuatu seperti teleportasi kecil yang menempatkannya tepat di depan Bai Xiaon. Di sana, dia memanggil awan jiwa selebar 3.000 meter dan kemudian menyerang Bai Xiaon dengan serangan telapak tangan. Teleportasi kecil. Aku juga bisa melakukannya. Seketika, ki dingin menuangkan, mengisi area 3.000 meter dan mengubahnya menjadi tanah es, dunia yang hanya dimiliki oleh Bai Xiaon. Ini adalah wilayahnya yang dingin, dan karena itu, seketika telapak tangan ketua klan hendak menyerangnya, dia menghilang, untuk muncul kembali langsung di belakang kepala klan. Di sana, dia melepaskan serangan telapak tangannya sendiri. Pada saat yang sama, klon apinya juga menyerang.
Secara bersamaan, Afterimage lain muncul, bersama dengan klon lain. Itu adalah klon kayunya, yang tidak ragu-ragu sedikit pun untuk bergabung dengan dirinya yang sebenarnya dan klon api untuk juga melepaskan pukulan. Sialan, geram ketua klan. Berputar, dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan awan jiwa 3000 meter menyapu menuju Bai Xiaon dan dua klonnya. Bang bang. Boom. Intensitas ledakan yang dihasilkan menyebabkan tanah bergetar hebat. Celah berayun keluar saat kepala klan terhuyung mundur, wajahnya kehabisan darah saat dia menatap Bai Xiaon. Matanya masih bersinar dengan niat membunuh, tapi kali ini, ada juga keraguan. Cloning lain. Berapa banyak klon yang kamu miliki? Kepala klan terkejut melihat betapa sulitnya untuk melawan Bai Xiaon, dan sangat marah pada bagaimana dia bisa meningkatkan kecakapan pertempurannya secara keseluruhan dengan menambahkan lebih banyak orang ke dalam pertarungan. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu memiliki satu lagi. Sambil menggertakkan giginya, ia menggunakan teleportasi kecil lainnya untuk menyerbu Bai Xiaon. Dalam menghadapi serangan ini, Bai Xiaon dan dua klonnya tidak punya pilihan selain mundur. Ketika dia melakukannya, wajahnya jatuh dengan kesadaran bahwa, bahkan dengan dua klon di sisinya, dia masih belum cukup cocok untuk tahap pertengahan Nas Chen Soul. Hanya dengan memanggil klon ketiganya dia bisa menjembatani celah itu. Jika dia memiliki klon keempat, dia bisa percaya diri untuk keluar sepenuhnya di atas. Surga. Jadi, ini adalah bagaimana tahap Heaven Dao Nas Chen Soul bekerja. Dan aku hanya di level awal, masih membentuk klon aku. Aku bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa aku dalam lingkaran besar. Melihat kepala klan yang teleport lagi, mata Bai Xiaon berkedip, dan dia juga menggunakan teleportasi kecil. Bahkan ketika mereka saling mendekat, kepala klan bisa mengatakan bahwa Bai Hao yang terkutuk belum keluar semua, dan benar-benar menggunakannya untuk berlatih dengan klonnya. Selain itu, ia memiliki bakat mengejutkan ketika datang untuk belajar dan beradaptasi di tengah perkelahian. Dan di atas semua itu, kecakapan pertempurannya terus meningkat. Semua itu membuat kepala klan berkubang dalam penghinaan. Sambil melolong, dia melemparkan kedua tangannya ke depannya untuk melakukan gerakan mantra dua tangan. Mata bersinar dengan cahaya misterius, dia memanggil total 9 pagoda penimbunan jiwa. Jeritan meledak dari dalam pagoda penimbunan jiwa ketika awan seluruh jiwa pendendam meletus. Jiwa-jiwa yang muncul jelas berbeda dari jiwa-jiwa biasa. Selain itu, alih-alih terbang keluar untuk menyerang Bai Xiaon, mereka malah menembak ke arah mata kepala klan dan bersembunyi di dalam dirinya. Bai Klan Soul Symbiosis. Kepala klan melemparkan kepalanya kembali dan melolong kesakitan dan kemarahan. Ketika jiwa-jiwa bosan ke dalam tubuhnya, kulitnya menggembung dan beriak ketika wajah menjadi terlihat. Dia segera mulai tumbuh dan berubah, menyebabkan tekanan luar biasa memancar darinya ke segala arah. Pada saat ini, sensasi bahaya yang mendalam mulai mengalir melalui Bai Xiaon. Chapter 614. Sebelum mencapai alam dewa, dan pada kenyataannya, bahkan sebelum mencapai tahap surga Dao Nas Chen Soul yang sebenarnya, dia tidak bisa meremehkan ahli Nas Chen Soul manapun. Mungkin dia akan memiliki waktu yang lebih mudah dengan seseorang di tahap awal Nas Chen Soul, tapi ini adalah level di atas itu. Orang-orang di pertengahan Nas Chen Soul sering menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan terobosan mereka berikutnya, dan lebih banyak waktu berfokus pada pengembangan kartu truf mereka. Kepala klan adalah contoh sempurna. Melangkah ke tahap Nas Chen Soul akhir belum tentu menjadi tugas yang mustahil baginya. Tetapi alih-alih berkonsentrasi pada hal itu, ia menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan kartu trufnya. Dan itulah tepatnya simbiosis jiwa klan jiwa. Begitu jiwa-jiwa pendendam memasuki tubuhnya, dia merasa seolah sedang dikonsumsi hidup-hidup. Dengan memanfaatkan semua kekuatan yang dia bisa menggunakan sihir rahasia ini untuk menyatukan kekuatan puluhan ribu jiwa, memanfaatkan tubuhnya sebagai media untuk melepaskan kekuatan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Bahkan untuk seseorang dengan level kekuatannya, menggunakan sihir rahasia seperti ini akan menguras dirinya secara signifikan. Namun, dalam kemarahannya, dan dalam keinginannya untuk menebas Bai Hao, dia menemukan tekad untuk mengabaikan semua aspek negatif. "Kamu akan mati," dia berteriak dengan kekejaman iblis. Suaranya terdengar seperti kombinasi dari puluhan ribu suara, menyebabkan cahaya berwarna cerah melintas di atasnya di langit, dan angin besar tiba-tiba menyapu daerah itu. Ekspresi Bai Xiaon berkedip ketakutan. Pada titik ini, kepala klan bahkan tidak terlihat manusia lagi. Waktu untuk mati.
Kepala klan melemparkan kepalanya kembali dan meraung, serentak mengangkat tangannya ke atas, yang mengirim kabut hitam tanpa batas berkeliaran untuk membentuk-bentuk kepala hantu raksasa. Kepala ganas mengelilingi kepala klan, dan kemudian mereka berdua mulai terbang menuju Bai Xiaon. Udara hancur saat mereka mendekat, dan tanah hancur di bawah mereka. Pegunungan runtuh saat kawah besar dengan lebar 3.000 meter terbuka. Jeritan tangisan memenuhi udara seperti lolongan hantu dan serigala, suara yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya mengalir keluar dari kepala besar itu. Mati. 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 Ekspresi Bai Xiaon berubah menjadi sangat serius, dan pada saat yang sama, bayangan lain muncul ketika klon airnya keluar. Pada saat ini, dia memiliki 3 klon yang mengapit dirinya yang sebenarnya. Mereka semua menghadap kepala besar itu, lalu berteriak dengan cara yang sama keras dan mengejutkannya. Living Mountain Incantation. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara. Pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaon mulai tumbuh dalam ukuran. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekelilingnya, sampai tubuhnya menghilang, digantikan oleh golem batu setinggi 300 meter yang mengejutkan. Sebenarnya, itu bukan golem batu tunggal. 3 klonnya juga menggunakan Living Mountain Incantation. Golem batu kedua, ketiga, dan keempat muncul. Kemudian, mereka berempat meluncurkan diri ke arah ketua klan yang masuk dan kepala raksasa yang telah dia panggil. Serangan gabungan dari 4 golem batu menyebabkan langit dan bumi bergidik, dan ketika mereka menabrak kepala raksasa, ledakan yang dihasilkan mengguncang langit tertinggi dan bagian terdalam dari dunia bawah. Gelombang kejut yang mengejutkan menyebar ke segala arah, menyebar hingga puluhan ribu meter dan menghancurkan semua yang disentuhnya. Kepala raksasa segera menyusut lebih dari setengah, dan pada saat yang sama, diri sejati Bai Xiaon, bersama dengan 3 klonnya, semuanya jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Suara letupan bisa terdengar saat retakan seperti jaring laba-laba menyebar di permukaan golem batu. Kemudian, beberapa saat kemudian, semua golem batu hancur berkeping-keping. Saat diri sejati Bai Xiaon dan klonnya jatuh ke belakang, kepala klan tertawa terbahak-bahak dari dalam kepala besar itu. Trik apa lagi yang kamu miliki, dasar bajingan yang tidak berbakti? Bahkan ketika tawanya terus berdering, kepala hantu itu menyapu Bai Xiaon dengan kegilaan, niat membunuh, dan amarah yang hebat. Dari tampilan itu, kepala klan berusaha untuk menghapus Bai Xiaon dengan satu kekuatan penuh. Bagaimana aku bisa menebak bahwa bahkan 3 klon tidak bisa mengalahkan sihir rahasianya? Mata bersinar dengan tekad, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan kemudian memutuskan untuk menggunakan gerakan yang dia berharap untuk menahan. Mempertimbangkan bagaimana perkelahian telah meningkat, fakta bahwa tidak ada yang campur tangan menunjukkan bahwa Patriark Dewa benar-benar tidak ada di daerah tersebut. Agaknya, anggota klan lain mengejarnya, tetapi tidak ada dari mereka yang sama marahnya dengan kepala klan, juga mereka tidak mampu kecepatannya. Masuk akal, aku ragu ada yang membenciku sama seperti ketua klan ini. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon tidak ragu untuk sesaat lagi. Meskipun dia gemetar, matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk bertarung, keinginan yang lahir dari naluri, dan tidak mungkin untuk dihindari. Daunnya harus hidup selamanya, dan dia tidak suka berkelahi dan membunuh. Dia bahkan takut mati. Meskipun pada banyak kesempatan tidak perlu untuk meningkatkan pukulan, kadang-kadang, jika kamu ingin tetap hidup, kamu harus berjuang sampai mati. Sudah menjadi sifatnya untuk hanya menggertakkan giginya dan bertarung, meskipun ada rasa takut yang ada di hatinya. Bahkan tidak ada deva yang bisa membunuhku, apalagi beberapa pembudidaya tahap Naschen Soul sepele. Tangannya melintas dalam gerakan mantra 2 tangan, dan afterimage lain muncul. Kali ini, itu adalah klon keempatnya, klon bumi. Dia sekarang memiliki 4 klon yang mengelilingi dirinya yang sebenarnya, satu di setiap sisi, sebuah formasi yang secara instan menyebabkan gemuruh-gemuruh berguling di langit, dan tanah di bawahnya bergetar. Kepala klan tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah saat melihat, dan wajahnya langsung jatuh. Tapi kemudian, dia menggertakkan giginya dan, tampaknya ambivalen dengan kehidupan atau kematiannya sendiri, mengirim kepala besar jiwa yang mengelilinginya terbang menuju Bai Xiaon, seringai iblis di wajahnya. Menghela nafas, Bai Xiaon bergumam, Bai Hao, waktunya telah tiba bagi guru untuk mengajar ayahmu pelajaran, dan pastikan dia mengerti perbedaan yang tak terbayangkan antara kalian berdua. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia dan keempat klonnya mengangkat tangan mereka ke udara, seperti konduktor ketika memimpin orkestra.
Water Swamp. Dengan dirinya yang sejati dan semua klonnya melakukan hal yang sama, itu menyebabkan seluruh area selama 30.000 meter berubah menjadi tanah rawa yang berair. Uap air yang padat menyebar di sekelilingnya, menyebabkan tanah menjadi gembur. Ketika kabut dan kabut mulai menumpuk, aura memenuhi area yang tampaknya berasal dari zaman purba yang kacau balau. Sepertinya area sekitar 30.000 meter di sekitarnya telah dipisahkan dari Wildlands dan menjadi dimensinya sendiri. Sekali lagi, mata kepala klan melebar, dan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajahnya yang pucat. Sebelum dia bisa mendekat, mata Bai Xiaon berbinar, dan dia melempar tangannya dengan kejam. Pada saat yang sama, keempat klonnya melakukan hal yang persis sama. Kerajaan Boom, Rumble, Tum-tum. Suara yang hampir seperti detak jantung memenuhi seluruh area, menyebabkan langit redup dan tanah bergetar. Paku muncul, melesat keluar dari tanah dengan kecepatan yang mengejutkan. Di bawah paku ada 5 gunung dengan ukuran sangat besar sehingga hanya dengan melihat mereka akan membuat hati seseorang gemetar. 5 gunung melengkung hitam pekat itu tidak lain adalah tangan cakar binatang buas yang merupakan roh esensi kehidupan Bai Xiaon. Sampai sekarang, tangan penuh tidak pernah muncul, hanya cakar. Adapun ketua klan, tidak masalah sihir rahasia apa yang dia coba lepaskan, dibandingkan dengan binatang buas ini, dia seperti kunang-kunang di bawah bulan purnama. Teror mendalam yang mencengkeramnya membuatnya gemetar secara fisik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dalam kultivasinya yang panjang, ia tidak merasakan keheranan dan teror seperti itu bahkan ketika menghadapi Patriark Dewa. Itu mencengkeram dadanya seperti keburukan, dan menyebabkan matanya tumbuh lebar ketika firasat mengerikan berlari melewatinya. Bahkan jika kartu trufnya lebih kuat daripada mereka, tidak ada cara dia bisa lolos dari kematian di tangan binatang besar di belakang cakar besar ini. Tidak, aku tidak bisa mati di sini, dia berteriak, auranya terdorong ke kekacauan total. Meninggalkan segala upaya untuk menyerang Bai Xiaon, dia berbalik untuk melarikan diri. Teror yang mencengkeram hatinya adalah mimpi buruk. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa putranya yang tidak berbakti akan begitu kuat? Dia begitu kuat sehingga kepala klan dipenuhi dengan apapun kecuali teror. Kamu tidak mungkin Bai Hao. Bahkan jika formasi mantra klan tidak menyadarinya, aku tahu kamu bukan dia. Bayangan kematian menjulang di atas kepala klan sedemikian rupa sehingga dia menggunakan semua kekuatannya, membakar basis kultivasinya dan umur panjang sama dalam upayanya untuk melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa bergerak secepat cakar binatang itu. Chapter 615. Water Swamp Kingdom adalah kemampuan ilahi yang telah dipelajari Bai Xiaon di Spirit Stream Sect. Namun, sampai saat ini, keseluruhan roh esensi hidupnya belum terungkap. Hanya setelah bergabung dengan roh-roh dewa yang telah diperolehnya, dan menciptakan klonnya, barulah ia mampu mengungkapkan cakar binatang itu, untuk membela diri melawan Nyonya Merah Debu. Namun, tangan cakar yang terlihat sekarang tampak jauh lebih besar daripada yang muncul saat bertarung dengan Nyonya Merah Debu. Energi yang mengalir keluar tampaknya mengaburkan kehendak langit. Selain itu, di bawah cakar melengkung adalah sesuatu yang tampak seperti massa tanah hitam. Namun, itu bukan tanah, itu sebenarnya tangan roh esensi kehidupan Bai Xiaon. Mustahil untuk membayangkan seperti apa tangan itu jika muncul sepenuhnya di tempat terbuka. Namun, mata Bai Xiaon bersinar untuk mengantisipasi hari ketika ia bisa sepenuhnya menggunakan kerajaan Water Swamp-nya, dan melihat binatang itu secara keseluruhan. Bahkan cakar-cakarnya juga harus. Suatu hari, jika tangan cakar itu sepenuhnya muncul di tempat terbuka, itu kemungkinan akan menghancurkan langit, dan bahkan meninggalkan dewa yang berkubang dalam keputusasaan. Ini pasti akan terjadi suatu hari. Hati dipenuhi dengan antisipasi, Bai Xiaon hanya menonton saat cakar melengkung turun ke kepala Bai Klan. Bahkan sekarang, energi luar biasa yang terpancar dari cakar raksasa tampaknya mengindikasikan bahwa suatu hari, ia akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga. Dari perspektif kepala klan, cakar seperti gunung memenuhi langit, dan menyebabkan hatinya diliputi oleh keputusasaan. Tidak. Dia berteriak menantang. Dalam kegilaannya, dia tidak menahan apapun saat dia mengirim kartu asnya, kepala hantu yang sangat besar, menembak ke arah cakar dalam upaya yang sia-sia untuk memblokir mereka. Suara gemuruh memenuhi udara, dan pada saat yang sama, dunia seakan menghilang di sekitarnya. Dia menjerit nyaring, tetapi segera, suara itu tenggelam. Langit dan bumi bergetar hebat, dan kemudian, cakar mulai memudar.
Rawa 30.000 meter menghilang, dan di tanah yang terungkap, 5 gouge seperti jurang besar bisa dilihat. Di tengah-tengah mereka semua adalah seseorang, darah mengalir keluar dari mulutnya, tulangnya hancur, dadanya nyaris tidak bergerak. Siapapun yang memandangnya kemungkinan akan membawanya menjadi mayat. Kepala klan benar-benar tidak mampu melarikan diri dari kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kerajaan Water Swamp Bai Xiaon. Dia adalah seorang ahli yang kuat di pertengahan tahap Naschen Soul, tetapi Bai Xiaon, yang dirinya bahkan bukan seorang pembudidaya Naschen Soul, telah mampu mengalahkannya dalam pertempuran. Kepala klan sekarang terluka serius dan terengah-engah. Namun, berkat basis kultivasi yang kuat dan kekuatan hidup yang kuat, dia masih hidup. Sayangnya, ketika dia berjuang untuk bernapas, dia menyadari bahwa begitu banyak tulangnya hancur sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melotot iri seperti Bai Xiaon, tersenyum pahit, tapi matanya berkedip dengan kebencian yang tak terlukiskan. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, kamu bajingan tidak berbakti, katanya, terengah-engah, maka bunuh saja aku. Kesedihan dan kemarahannya seperti lautan yang benar-benar menggenangi dirinya. Pada titik ini, dia menolak untuk percaya bahwa orang di depannya ini sebenarnya adalah Bai Hao. Namun, tidak bisa membayangkan bagaimana seorang penipu bisa membodohi formasi mantra klan. Bahkan Patriark Dewa tidak melihat petunjuk untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah orang lain selain Bai Hao. Jangan bilang kamu benar-benar Bai Hao. Sebenarnya, jawabannya tidak terlalu penting lagi. Siapapun dia, kepala klan tidak akan ragu untuk membunuhnya jika dia bisa. Meminta untuk dibunuh. Bai Xiaon menyapu debu dari tubuhnya dan kemudian menarik 4 klonnya kembali ke dalam dirinya. Kemudian dia berjalan melingkar lambat di sekitar kepala klan, menatapnya dengan cermat untuk melihat seberapa parah dia terluka. Kemudian dia berjongkok di sebelahnya dan menendang kepalanya. Melotot, dia menyalak dengan marah, berperilaku baik-baik saja. Kamu. Ketua klan menggeram, amarahnya melonjak lagi. Tingkah laku yang tidak berbakti dan memberontak yang ditampilkan di sini begitu memalukan sehingga dia merasa sangat terhina. Sebelumnya, perbedaan antara dia dan Bai Hao sudah seperti itu antara langit dan bumi. Tapi sekarang, yang terjadi adalah kebalikannya, dan perasaan itu mendorongnya semakin gila. Bajingan tidak berbakti. Bajingan tak berguna. Tiba-tiba, kepala klan batuk seteguk darah dan kemudian jatuh pingsan. Yang aku lakukan hanyalah membungkam kepalamu. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Bai Xiaon sudah merasa sedikit bersalah. Menimbang bahwa ini adalah ayah Bai Hao, akan dapat diterima baginya untuk dibunuh oleh Water Swamp Kingdom di tengah sengitnya pertempuran. Tetapi mengakhiri hidupnya dalam situasi seperti ini sepertinya tidak benar. Selain itu, kepala klan yang hidup akan jauh lebih berguna baginya daripada yang mati. Terserahlah. Aku bukan tipe orang yang suka semua pertempuran dan pembunuhan itu. Aku lebih baik menggunakannya sebagai jimat pelindung pribadiku. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon menghela nafas dan melakukan gerakan mantra 2 tangan, lalu menampar tangannya ke berbagai tempat acak di tubuh kepala klan. Menempatkan lebih dari 100 mantra pembatas pada tempatnya. Masih tidak yakin bahwa dia telah melakukan cukup, dia mengeluarkan beberapa pil obat dan memaksanya masuk ke mulut kepala klan. Selanjutnya, dia membantu dirinya sendiri ke tas memegang kepala klan, di mana dia menemukan tali yang kokoh. Setelah menanamkan tali dengan kekuatan magis, dia mengikat kepala klan. Melemparkannya ke atas bahunya, dia berkata, "Ihahaha. Mari kita lihat apakah Bai klan berani untuk bergerak melawan aku dengan jimat pelindung aku ini." Pada titik ini, dia merasa bangga pada dirinya sendiri dari sebelumnya, dan khususnya pintar. Itu hampir seperti dia bisa memiliki kue dan memakannya juga. Sayang sekali orang ini berada di pertengahan tahap Naschen Soul. Melakukan pencarian jiwa pada dirinya tidak akan banyak gunanya. Namun, fakta bahwa ia dapat melacak aku begitu cepat menunjukkan bahwa ada semacam tanda merek pada aku. Itulah satu-satunya cara mereka bisa mengikutiku dengan begitu mudah. Kemudian dia berpikir kembali ketika Patriark Dewa telah menyerangnya, dan tiba-tiba matanya berkilauan. Pasti saat itu. Dia pasti memukulku dengan semacam segel. Dia merasakan topengnya sejenak. Topeng itu luar biasa, dan benar-benar bisa mengubah penampilan dan auranya. Tetapi itu tidak akan melakukan apapun terhadap tanda penyegelan yang telah ditempatkan padanya oleh kekuatan eksterior. Yah, siapa yang peduli? Ketika aku bergerak, aku bahkan menakuti diri sendiri. Meskipun berusaha untuk meningkatkan keberaniannya sendiri, dia masih khawatir. Setelah mengambil langkah ke depan, dia terbang ke udara, lalu melihat ke arah pundaknya pada ketua klan. Jika roh Bai Hao ada di luar sana,
aku ragu dia akan tidak senang dengan ini. Bagaimanapun juga, aku adalah gurunya. Bersihkan tenggorokannya, dia mulai menambah kecepatan. Segera, angin dingin membawa kepala klan sadar, dan ketika dia menyadari situasi yang dia hadapi, matanya berkabut karena kemarahan berbisa. Dasar bajingan yang tidak berbakti. Kamu akan mati kesakitan. Bai Xiaon mengabaikannya dan terus terbang. 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama waktu itu suara kepala klan tumbuh sangat serak karena kutukan dan sumpah yang terus-menerus. Pada akhirnya, Bai Xiaon sebenarnya mulai marah. Melihat dari balik bahunya, dia berkata, diam. Apakah kamu tidak bosan berbicara? Jika kamu terus menyala aku akan bunuh aku. Kepala klan menyala dengan suara serak, menatap Bai Xiaon. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan menelanjangi kamu dengan telanjang. Mata kepala klan melebar, dan dia terengah-engah. Wajahnya bahkan memerah. Namun, dia menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dari apa yang bisa dia katakan, kata-kata yang diucapkan oleh putranya yang tidak berbakti bukan sekadar ancaman. Dan pikiran dicopot dari pakaiannya dan nongkrong di tempat terbuka adalah tingkat penghinaan yang mengejutkannya dengan cukup ketakutan sehingga dia menggigil. Melihat bahwa ancamannya efektif, mata Bai Xiaon berkilauan, dan dia tersenyum. Kepala klan gemetar karena marah, tetapi melakukan yang terbaik untuk menekannya, tindakan yang tampaknya membakar dia hidup-hidup dari dalam. Namun, dia tidak berani mendorong amplop. Sebagai kepala Bai Klan, jika dia dipermalukan sedemikian rupa, maka setelah dia meninggal, Bai Klan akan menjadi bahan tertawaan, bukan hanya Giant Ghost City, tetapi seluruh Wildlands. Butuh bertahun-tahun untuk hidup dalam penghinaan seperti itu. Meskipun merasa seperti kulit kepalanya akan meledak, kepala klan mengertakkan gigi dan mempertahankan kesunyiannya. Jika aku tahu ini akan berhasil, aku akan melakukannya dengan cara sebelumnya. Bai Xiaon merasa sedikit buru untuk kepala klan, tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia memperlakukan Bai Hao, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya dingin. Chapter 616. Orang-orang seperti ini tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Dengan itu, Bai Xiaon melanjutkan jalannya. Akhirnya, dia mengeluarkan jiwa dan panji ungu untuk sedikit mempelajarinya. Mereka jelas barang-barang berkualitas tinggi, terutama panji kecil. Yang mengejutkan, ia mendapati bahwa itu diisi dengan lebih dari 100.000 merek, semuanya terkait dengan kecepatan. Meskipun sangat mahal untuk digunakan, itu bisa menyebabkan kecepatan tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan kepala klan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Itu terlalu mahal yang tak terbayangkan. Setelah beberapa perhitungan, Bai Xiaon sampai pada kesimpulan bahwa menggunakannya hanya dengan satu tarikan waktu akan menghabiskan 10 porsi obat jiwa tingkat menengah. Bahkan Bai Klan tidak bisa membayar harga seperti itu untuk waktu yang lama. Yang paling penting, semua tanda penyegel pada jiwa dan umbul ungu telah ditempatkan di sana oleh Patriark Dewa Klan Bai Klan, yang berarti bahwa mereka tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya digunakan tanpa terlebih dahulu memecahkan semuanya. Yang lebih layak untuk dicatat, adalah bahwa kedua item telah mendapat manfaat dari peningkatan semangat 11 kali lipat. Bai Xiaon bisa melihat desain emas tersembunyi di keduanya. Sayangnya, semua faktor gabungan ini menunjukkan bahwa ia tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka saat ini. Yah, beri aku waktu. Mungkin aku bisa menggunakan air sungai Heavenspan untuk melenyapkannya. Setelah beberapa pemikiran, dia melemparkan keduanya ke dalam ember besar air sungai Heavenspan. Ketika tidak digunakan, jiwa itu cukup kecil untuk muat di telapak tangannya. Setelah melemparkannya ke dalam ember, Bai Xiaon berhenti memikirkannya dan menyipitkan matanya. Aku masih harus berurusan dengan tanda penyegelan yang diberikan kepadaku. Sambil mengerutkan kening, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, lalu mulai menampar tangannya sendiri. Ki dan darahnya mulai melonjak dalam irama tertentu, berdenyut-denyut saat berusaha membersihkan dirinya. Pada saat yang sama, dia terus melarikan diri. 3 hari lagi berlalu. Itu sore ketika Bai Xiaon melarikan diri ketika, tiba-tiba, ekspresinya berkedip. Melihat dari balik bahunya, dia melihat seberkas cahaya cemerlang melesat menembus langit ke arahnya. Di dalam sorotan cahaya itu ada seorang lelaki tua dengan jiwa, bergerak dengan kecepatan luar biasa, wajahnya seperti topeng niat jahat yang membunuh. Meskipun Bai Xiaon tidak yakin dengan nama pria itu, dia mengenalinya. Dia adalah salah satu tetua Bai Klan, yang basis budidayanya sangat dekat dengan tingkat jiwa Naschen pertengahan. Dia juga anggota dari garis keturunan langsung. Yang lainnya juga sendirian.
Bai Xiaon berkedip beberapa kali dan kemudian berdeham, lalu melambat menjadi berhenti. Ketika orang tua itu mendekat dan melihat bahwa Bai Xiaon menyuruh kepala klan digantung dan digantung di atas bahunya, matanya melotot, dan dia tersentak. Tanpa ragu-ragu, dia berhenti. Dia menangkap kepala klan hidup-hidup. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi penuh keraguan muncul di wajahnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dan pada kenyataannya, bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak bisa membayangkan kepala klan ditangkap hidup-hidup. Mustahil untuk mencegah rasa takut muncul di dalam hatinya, basis budidayanya lebih rendah dari kepala klan. Menimbang bahwa kepala klan sudah ditangkap, apa yang akan terjadi padanya? Terlebih lagi, ketika dia melihat bagaimana kepala klan yang basah kuyup, hatinya dipenuhi kecemasan. Aku tidak peduli bagaimana itu terjadi, tidak mungkin aku akan mengambil risiko menempatkan diriku dalam bahaya. Keringat muncul di dahinya, tanpa ragu dia mengeluarkan jimat teleportasi dan menghancurkannya. Suara gemuruh memenuhi udara saat dia menghilang. Membuatnya takut. Bai Xiaon bergumam, tampak terkejut. Yah, dia punya akal sehat, itu sudah pasti. Lebih takut mati daripada aku. Dan dia ada di tahap Nas Chen Sol. Dia sudah siap untuk menangkapnya hidup-hidup dan mengikatnya seperti kepala klan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menatap kepala klan dengan mata tertutup dan gigi terkatup, dan tidak bisa menahan senyum dan napas. Jimat pelindung ini benar-benar berguna. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, dia melanjutkan jalannya dengan kepala klan terikat di belakangnya. Sejak hari itu, setiap kali seseorang dari salah satu keturunan garis keturunan Bai klan bertemu dengannya, mereka akan melihat kepala klan, terkesiap, dan kemudian melarikan diri. Adapun kepala klan, ia lebih suka untuk tetap tidak sadar. Fakta bahwa Bai Xiaon telah menangkap kepala klan hidup-hidup membuktikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki basis budidaya yang lebih tinggi dari ketua klan. Tentu saja, orang-orang dari garis keturunan langsung tidak begitu mudah dibujuk. Menimbang bahwa mereka dapat melacaknya dengan meterai kehendak ilahi, mereka mulai bekerja sama dan menyerangnya dalam kelompok. Ketika itu terjadi, Bai Xiaon akan melawan dan segera menumpahkan darah. Bukan hanya anggota klan Bai yang melihatnya pergi bersama dengan kepala klan terikat. Ini adalah wilayah Giant Ghost City, jadi ada banyak penggarap jiwa dan ahli nujum yang juga melihat pemandangan itu. Setiap orang yang melakukannya benar-benar terkejut. Siapa itu? Dan kenapa orang yang dia ikat itu terlihat seperti kepala Bai klan? Tidak mungkin. Semakin banyak orang melihat apa yang terjadi, dan banyak lagi yang mendengar desas-desus. Segera, cerita menyebar ke seluruh wilayah Giant Ghost City. Pada awalnya, desas-desus menyebar dengan tenang, terutama karena orang tidak dapat mengkonfirmasi validitasnya. Namun segera, setelah perwakilan dari dua klan kembali ke rumah mereka, seperti halnya utusan dari Giant Ghost City, desas-desus yang berbisik berubah menjadi semburan gosip yang meledak-ledak. Apa? Seorang putra kilin bangkit di Bai klan dan membunuh Bai Qi. Dia mencuri jiwa dewa mereka, selamat dari serangan patriark dewa mereka, dan kemudian melarikan diri. Setelah dia melarikan diri, ayahnya sendiri, kepala klan, mencoba membunuhnya, tetapi kemudian ditangkap. Sekarang kepala diikat seperti anjing di punggung putranya untuk dilihat semua orang. Surga. Bai Hao ini benar-benar mengubah pengkhianat terhadap klan Bai. Desas-desus itu semakin dan semakin intens, sampai sejumlah besar orang memperhatikan dengan sangat cermat apa yang sedang terjadi. Berita juga mulai menyebar tentang bagaimana Bai Xiaon membunuh banyak pembudidaya klan Bai yang telah dikirim untuk mengejarnya. Tak lama, semua Giant Ghost City berada dalam keributan. Di dalam kota raja, markas surgawi dan anggota klan lainnya sangat terguncang. Semua orang telah mendengar bahwa seorang putra kilin bernama Bai Hao telah muncul dari klan Bai, dan bahwa ia telah berubah menjadi pengkhianat, mencuri jiwa dewa klan dan bahkan menangkap ayahnya sendiri. Ditambah lagi, dia telah membunuh banyak anggota klan dengan cara yang kejam. Aku mendengar bahwa dia menderita dalam diam di klan itu selama bertahun-tahun, dan terus-menerus diintimidasi. Dia bahkan nyaris mati pada banyak kesempatan. Namun, dia bertahan dengan tenang sampai mereka membuka tanah leluhur mereka, yang ketika dia meledak dengan cara yang mengejutkan. Tidak ada apa-apa. Aku mendengar bahwa Bai Hao ini memiliki bakat mengejutkan dalam sulap nyala api. Juga, basis budidayanya berada di lingkaran besar formasi inti. Dia benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa percaya Bai klan begitu berpandangan pendek. Tapi sekali lagi, Bai Hao ini jelas-jelas orang yang kejam. Dia benar-benar menculik ayahnya sendiri.
Semua orang di daerah Giant Ghost City membicarakan masalah ini, dan tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Meskipun sangat sedikit orang yang pernah melihat Bai Hao, mereka sekarang memiliki citra mental tentangnya. Dia benar-benar jahat, dengan bakat laten yang menantang surga. Pada saat yang sama, dia telah mencaci maki klannya sendiri, dan benar-benar kejam. Tidak hanya klan dan Markuise Surgawi belajar tentang masalah ini, tetapi kata-kata bahkan menyebar ke jantung Giant Ghost City. Terletak di sana adalah sebuah patung besar, yang di atasnya adalah istana kerajaan. Di dalam istana kerajaan ada sosok menjulang dalam jubah raja, berdiri di pagar, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Dia tampak sangat agung ketika dia berdiri di sana memandangi langit dan bumi. Dia tampak seperti personifikasi dari kehendak surga, tipe orang yang bahkan seorang dewa akan gemetar di hadapannya. Seolah-olah di hadapannya, bahkan surga dan bumi akan menyetujui. Dia memiliki penampilan seperti pria paruh baya, wajahnya yang tajam tetapi sangat tampan. Dia tampak superior dalam segala hal, tipe orang yang bisa mendominasi apapun yang terlihat. Pria ini, tidak lain adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi, dan salah satu dari orang yang paling kuat di bawah Kaisar Agung sendiri, Raja Hantu Raksasa. Dia adalah orang yang menjulang di atas semua ciptaan, dan itu khususnya terjadi di era saat ini, di mana kekuatan kekaisaran memudar. Salah satu dari 4 Raja Surgawi itu adalah sosok yang mengejutkan yang dapat mengguncang Wildlands secara mendalam kemanapun mereka pergi. 1. Bai Hao, kata Raja Hantu Raksasa dengan lembut. Menarik. Sebuah cahaya aneh berkedip di matanya, seolah dia sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis. Duk Deatriar, katanya dengan keras, mengapa kamu tidak mencari Bai Hao ini dan membawanya kembali ke sini ke Giant Ghost City? Aturlah posisi untuknya juga. Kata-kata Raja Hantu Raksasa diucapkan dengan dingin, tetapi pada saat yang sama, makna yang mendalam dapat dilihat dalam senyumnya. Bahkan ketika kata-katanya bergema, seorang lelaki tua muncul di tangan kiri patung besar itu, yang merupakan istana besar lainnya. Dia tampak kuno sampai ekstrim, dengan mata yang bersinar seperti matahari dan bulan. Aura yang mengelilinginya tampak menyatu dengan langit dan bumi. Mengejutkan, pria ini berada di alam dewa. Pria tua itu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Ya yang mulia. Lalu dia menoleh dan menghilang begitu saja. Terkekeh dingin, Raja Hantu Raksasa berkata, jika klan Bai menginginkannya mati, maka aku ingin dia hidup. 3 klan besar kemungkinan besar menyelesaikan persiapan mereka. Mari kita lihat yang mana dari mereka yang akan melakukan langkah pertama. Bagi Raja Hantu Raksasa, Bai Hao tidak berarti, dan pada kenyataannya, hidup atau mati sama sekali tidak penting. Namun, mengingat bahwa dia terhubung dengan Bai Clan, itu berarti dia adalah alat yang sempurna untuk merasakannya. Chapter 617. Sementara itu, kembali ke klan Bai, keheningan menang. Dalam beberapa hari terakhir, masalah Bai Hao telah menjadi semacam krisis. Karena semua rumor menyebar di daerah itu, seluruh klan merasa tidak stabil. Bai Hao telah berubah menjadi pengkhianat, membunuh Bai Qi, mencuri jiwa dewa, menangkap kepala klan, dan membunuh banyak anggota klan garis keturunan langsung yang mengejarnya. Semua orang di klan dibiarkan dengan jantung berdebar, terutama di eselon kepemimpinan yang lebih tinggi. Orang yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda, dan banyak dari garis keturunan tambahan menggunakan masalah ini untuk mengecam garis keturunan langsung. Bai Hao adalah putra kilin sejati dari klan Bai. Kamu mengarahkan orang-orang garis keturunan memaksanya untuk mengubah pengkhianat. Dia benar-benar dipilih dari surga. Jika dia masih di klan, dia bisa menembus tahap Naschen Soul dan memimpin klan kita ke ketinggian baru. Bicara seperti ini semakin umum. Semakin banyak kemuliaan yang diperoleh Bai Hao untuk dirinya sendiri, hal-hal yang lebih buruk didapat untuk garis keturunan langsung, dan semakin mereka ingin membunuhnya. Sayangnya, saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Menimbang bahwa dia telah membunuh beberapa tetua klan Mid Naschen Soul, apa yang bisa dilakukan orang lain? Beberapa ketua klan yang berada di tahap Naschen Soul akhir keluar untuk mencoba menangkapnya, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Garis keturunan langsung sedang sepenuhnya dialihkan. Para tetua di aula kehakiman dan aula koreksi bukan bagian dari garis keturunan langsung, dan meskipun mereka telah mengikuti perintah patriark untuk mengirim orang keluar untuk mencari Bai Hao, sudah jelas bahwa setiap kegagalan untuk menangkapnya benar-benar kesalahan garis keturunan langsung. Ketika Nyonya Chai melihat-lihat situasi di klan, dia merasakan kepahitan dan keputusasaan di hatinya. Di masa lalu, tidak mungkin baginya untuk bahkan membayangkan bahwa tidak ada orang seperti Bai Hao yang akhirnya menyebabkan keributan seperti itu.
Putranya telah terbunuh dan suaminya ditawan, dan itu membuat hatinya merasa seperti terkoyak. Pada saat yang sama, kebenciannya yang berbisa terhadap Bai Hao telah mencapai proporsi yang tak terlukiskan. Jika itu bukan karena fakta bahwa ada patriark dewa di klan, pertempuran akan pecah. Karena itu, semua konflik terjadi di belakang layar. Yang paling penting, patriarki dewa belum menyatakan pendapatnya tentang masalah ini. Garis keturunan tambahan, semua menunggu untuk melihat dengan siapa patriark dewa akan memihak. Itu akan sangat jitu. Namun, pada saat ini, patriark dewa tidak tertarik untuk memperhatikan apa yang terjadi di dalam klan. Bahkan, dia tidak benar-benar peduli bahwa kepala klan telah ditangkap. Selama klan itu sendiri masih berdiri, dia puas. Skenario terburuk, ia harus memilih ketua klan baru. Benar, hal utama dalam benaknya adalah Bai Hao. Sungguh sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Aku tidak percaya seluruh klan telah dimobilisasi, dan bahkan pada saat itu mereka tidak dapat membawa Bai Hao kembali. Ekspresi tekad muncul di mata patriark saat dia duduk di sana di kamar bawah tanahnya. Aku tidak bisa terus menunggu. Jika semuanya berjalan terlalu lama, dan Raja Hantu Raksasa ikut campur, maka aku akan kehilangan kesempatan penting. Kurasa aku hanya perlu mengambil risiko. Sambil menggertakkan giginya, dia bangkit berdiri. Sesuatu yang dalam dan tak terduga bisa dilihat di matanya saat dia melihat sekeliling pada nyala hijau dari 7 lilin yang berkelap-kelip di sekitarnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melangkah maju. Langkah tunggal itu menyebabkan angin muncul di kamar di sekitarnya. Nyala api dari 7 lilin menari, dan kemudian mulai padam. Tanpa ragu-ragu, patriark melangkah melampaui formasi mantra yang diciptakan oleh lilin, di mana semua api menghilang. Pada saat itu, suara retakan bisa terdengar dari dalam bapa bangsa, hampir seperti tulang saling bersentuhan. Kemudian, semua jejak layu di tubuhnya lenyap, dan ia menjadi pria paruh baya. Fluktuasi basis kultivasi mengejutkan bergemuruh, dan matanya bersinar seolah-olah dengan pencahayaan. Cara dia berdiri di sana membuatnya tampak seperti dia adalah wakil dari kehendak langit. 7 lilin pengunci hidupku dapat mengunci umur panjangku di tempat dan membantuku hidup sedikit lebih lama. Sayangnya, aku hanya bisa menggunakannya sekali seumur hidup. Bai Hao, sebaiknya kamu tidak mengecewakanku. Mata bersinar dengan kedengkian yang mendalam, dia merobek celah di udara di depannya, melangkah melewatinya, dan menghilang. Pada saat yang sama, gemuruh guntur mengguncang langit di atas klan Bai. Cukup jauh dari Bai klan, Bai Xiaon melaju kencang di udara. Dia telah membunuh beberapa anggota Bai klan baru-baru ini, meskipun itu bukan karena dia telah mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, melainkan karena mereka bersikeras mengelilinginya dan menyerangnya. Ketika Bai Xiaon melawan, dia memukul untuk membunuh. Dia bahkan telah membunuh 3 tetua klan sejauh ini. Pada titik ini, dia hampir berada di perbatasan wilayah yang dianggap sebagai wilayah kota hantu raksasa. Pada saat itu, wajahnya merah padam, dan ketika dia terbang, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan yang konstan, dan kemudian akan menampar tangannya ke bawah pada dirinya sendiri. Ini adalah sihir rahasia yang dia ambil di Starry Sky Dao Polarity Sect, berguna untuk mengeluarkan tanda segel. Dengan menggunakan kekuatan ki dan darahnya sendiri, ia dapat menghilangkan semua tanda penyegelan dari dalam dirinya, dan meskipun itu bekerja dengan baik, kekuatan segel itu sendiri merupakan faktor penting. Jika mereka lemah, mereka bisa dihilangkan dengan mudah, tetapi jika mereka kuat, itu bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan lebih lama. Faktor lain adalah kekuatan ki dan darah sendiri. Untungnya, Bai Xiaon memiliki ki dan darah yang sangat kuat. Setelah beberapa hari menggunakan sihir rahasia ini, itu berpengaruh. Pada titik tertentu yang sangat dekat dengan perbatasan Giant Ghost City, dia tiba-tiba berhenti di tempat dan batuk seteguk darah. Kumpulan darah ini tidak berwarna merah, melainkan berwarna coklat. Segera setelah dikeluarkan dari dalam mulutnya, itu berputar di udara untuk membentuk kepala, dengan wajah patriark Dewa Klan Bai Klan. Wajah itu menatap jahat ke Bai Xiaon sejenak sebelum menghilang. Bai Xiaon menghapus darah yang tersisa dari bibirnya dan menghela nafas panjang. Akhirnya, dia merasa benar-benar bebas dan jernih. Setidaknya aku akhirnya mendapatkan tanda pemeteraian terkutuk itu dari diriku. Merasa jauh lebih santai, dan bahkan bersemangat, dia mulai bergerak lagi. Paling lama 4 jam, dan aku akan keluar di padang pasir. Di luar sana, klan Bai tidak akan pernah bisa menemukan aku sekarang karena aku sudah menyingkirkan tanda segel. Saat dia bergerak, dia mengeluarkan catatan Bai Hao dari tasnya dan mulai mempelajarinya.
Catatan-catatan ini adalah karya seumur hidup Bai Hao, lengkap dengan teknik augurinya, serta informasi terperinci tentang jiwa dan nyala api multiwarna. Bai Xiaon telah mempelajari informasi itu sering selama beberapa hari terakhir, dan telah mendapat manfaat secara signifikan setiap kali dia melakukannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas terus-menerus tentang fakta bahwa Bai Hao telah terbunuh. Anak itu memiliki bakat luar biasa. Jika dia hidup, maka sebagai magang aku, dia bisa langsung membantu aku dengan kejayaannya. Dengan bantuannya, aku tidak perlu pergi kemanapun untuk mencari tahu formula. Kita bisa melakukannya bersama. Sambil mendesah, dia menambah kecepatan. Tentang waktu Bai Xiaon akhirnya menghapus tanda penyegelan dari dalam dirinya, ada pembudidaya Naschen Sol biasa yang terbang di udara agak jauh dari sebuah jiwa. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu jatuh, dan dia berhenti bergerak. Orang tua itu adalah salah satu anggota garis keturunan langsung di tahap Naschen Sol akhir yang mengejarnya. Dia adalah anggota terakhir dari garis keturunan langsung yang memiliki harapan untuk benar-benar mengejar Bai Xiaon. Beberapa saat yang lalu, segel kehendak ilahi yang memungkinkannya melacak Bai Xiaon tiba-tiba menghilang. Wildlands adalah tempat yang sangat besar, jadi tanpa tanda pemeteraian itu, hampir tidak mungkin menemukan Bai Xiaon. Orang tua itu terbang secepat mungkin ke arah dia bergerak, tetapi tidak punya harapan bahwa Bai Hao akan sebodoh itu hanya duduk di sana menunggu. Tak lama, pembudidaya Naschen Sol tua mencapai titik terakhir yang dia tahu tanda segel, hanya untuk melihat-lihat dan menemukan apa-apa. Selain itu, tidak ada indikasi ke arah mana tambangnya telah diambil. Di sebelah barat adalah gurun. Di sebelah utara adalah sungai awet muda yang awet muda. Di sebelah timur adalah kota kekaisaran. Kemana Bai Hao akan pergi? Lebih jauh, Patriark Dewa itu terbang di udara, ekspresinya sangat suram. Tidak masalah bahwa kamu menghapus tanda segelku. Para dewa dapat melakukan hal-hal di luar imajinasimu. Tidak ada tempat di mana kamu bisa lari ke tempat aku tidak dapat menemukan kamu. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantera, dan dia melambaikan jarinya, menyebabkan tubuhnya menua dengan jelas, tetapi pada saat yang sama, menciptakan riak di udara di depannya, riak-riak yang dengan cepat bersatu menjadi bentuk layar. Di dalam layar, tanah kosong yang luas terlihat, kemana Dewa Patriark melangkah. Sesaat kemudian, dia sebenarnya berada di gurun, di mana dia sekali lagi menggunakan metode yang sama. Dan lagi. Pada ketiga kalinya, gambar yang dia panggil mengungkapkan Bai Xiaon melaju kencang. Sama sekali tidak lambat, benar-benar seperti kamu memenuhi harapan. Sambil menyeringai, sang patriark melangkah ke layar. Chapter 618. Daerah ini masih dianggap di bawah kendali kota hantu raksasa, dan karenanya, dapat dianggap milik Raja Hantu Raksasa sendiri. Dan tentu saja, Raja Hantu Raksasa adalah seseorang yang melampaui surga dalam hal status di sini. Bai Xiaon mencapai perbatasan, namun dia benar-benar bisa melihat gurun luas di kejauhan, tempat yang dipenuhi angin yang berputar-putar. Mata berbinar karena pencerahan dari catatan Bai Hao, dia mengumpulkan pikirannya dan kemudian mendorong ke arah gurun. Aku akan pergi ke padang pasir selama beberapa bulan untuk membiarkan situasi tenang. Maka aku akan mempertimbangkan apakah akan kembali ke sini, atau pergi ke salah satu kota raja lainnya. Mereka semua memiliki portal teleportasi yang bisa membawaku pulang. Sementara itu, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari catatan Bai Hao. Pada titik ini, dia merasa bahwa dia telah membuat kemajuan yang signifikan ketika datang ke api 13 warna, dan semakin percaya diri untuk berhasil dengan itu. Pada saat itulah tiba-tiba, ekspresinya berkedip, dan dia melihat ke atas ke udara. Ketika dia melakukannya, murid-muridnya mengerut ketika dia melihat sebuah pusaran besar yang bergemuruh. Dalam satu napas waktu, itu berubah menjadi portal selebar 30.000 meter, dari mana di dalamnya meletus tekanan mengejutkan. Gemuruh. Sebuah getaran mengaliri tanah, dan kemudian semua tanah tiba-tiba diam, seolah-olah seluruh area telah terpotong dari langit dan bumi menjadi ruang khusus tersendiri. Napas Bai Xiaon tercekat di tenggorokannya, dan dia merasa seolah-olah udara di sekitarnya telah mengeras. Tekanan yang membebani membuatnya hampir mustahil untuk bergerak. Mata kepala klan tersentak terbuka, dan dia berteriak, "Patriark!" Patriark Bai klan ini tampaknya bahkan lebih kuat dari Nyonya Merah Debu. Di atas dalam pusaran besar, gambar wajah muncul, yang tidak lain adalah wajah Patriark Dewa, menatap dingin ke Bai Xiaon. Seorang kultivator formasi inti berani menantang langit. Dia berbicara tepat 8 kata, yang, ketika mereka meninggalkan mulutnya, menjadi 8 simbol magis, menyilaukan dan cerah,
yang langsung melesat ke arah Bai Xiaon. Ketika mereka terbang di udara, simbol-simbol berubah menjadi 8 raksasa yang mengenakan baju besi emas. Bai Xiaon segera terguncang. Kata-kata dewa itu langsung berubah menjadi tentara yang mau mengikuti setiap perintahnya. Dia sekarang menyadari bahwa dia telah meremehkan para dewa. Selama pertarungannya dengan Nyonya Merah Debu, dia telah dipengaruhi oleh kutukan, dan tidak dapat menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang paling kuat. Selain itu, dia juga pada tingkat yang lebih rendah dari Patriark Bai Clan ini. Itu adalah saat bahaya kritis. 8 raksasa berarmor emas sedang menahannya, melolong dan mengaum. Saat itulah bayangan di sekitarnya kabur, bukan 1, tapi 4. Namun, dia tidak memanggil klonnya. Dia secara langsung menggambar pada kekuatan basis kultivasi mereka, tubuh kedagingan, dan indera ilahi. Dia membuat dirinya 4 kali lebih kuat. Rumble. Beberapa saat sebelumnya, tekanan di sekitarnya telah menyegelnya di tempat, tetapi sekarang, celah menyebar di udara di sekitarnya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika 8 raksasa lapis baja emas itu tiba, dia mendongak dan meraung, serentak terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Kemudian, ledakan menggema ketika 8 raksasa mendarat di tempat yang baru saja didudukinya. Ketika mereka melakukannya, mereka berubah menjadi 8 rantai emas yang menyegel seluruh area. Selama proses itu, kepala klan dikirim jatuh ke samping, di mana ia batuk seteguk darah sebelum jatuh pingsan. Sangat menarik. Mata sang dewa patriark berkedip karena terkejut. Kembali di klan Bai, basis budidayanya terbatas karena 7 lilin yang mengunci kehidupan, dan ia tidak dapat secara pribadi mengambil alih situasi. Itulah sebabnya Bai Xiaon bisa melarikan diri untuk memulai, dan sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan. Tapi sekarang, di sini dia secara langsung, dan buronnya masih menimbulkan masalah baginya, yang menurutnya cukup menarik. Wajah besar di pusaran mulai menyusut sampai membentuk patriark itu sendiri, melayang di sana di udara, memancarkan aura yang tampaknya mampu menyebabkan transformasi instan di langit dan bumi. Dia mengenakan jubah putih, dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia menatap Bai Xiaon. Lalu dia mengambil langkah ke depan, langkah yang menyebabkan kaki besar muncul di atas di langit. Kaki sepanjang 3.000 meter turun, menghancurkan awan dan menyebabkan tanah di bawahnya bergetar. Bahkan udara terdistorsi saat kaki bergemuruh ke Bai Xiaon. Kaki itu menyebabkan tekanan luar biasa untuk membebani Bai Xiaon, hampir seolah-olah kehendak langit menimpanya. Ada beberapa alasan Nyonya Merah Debu akhirnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika mereka bertarung. Karena berada di kuburan kaisar-kaisar generasi kedua, dan karena kutukan yang dideritanya, ia tidak dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Meskipun begitu, Bai Xiaon nyaris tidak bisa melarikan diri dengan hidupnya. Sekarang, dia bisa melihat bagaimana para dewa yang benar-benar kuat. Patriark Dewa Bai Clan bertarung tepat di luar kotanya sendiri, di daerah yang sangat dikenalnya. Dia mampu bertarung dengan kekuatan sebenarnya dari dewa. Bai Xiaon terkejut, dan hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyadari mengapa Patriark Bai Clan tampak jauh lebih kuat daripada Nyonya Merah Debu. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Dia dicengkeram oleh sensasi krisis yang mematikan, dan tahu bahwa jika dia mencoba untuk langsung bertarung melawan kaki besar ini, dia kemungkinan akan terhapus dari keberadaan. Ketika pikirannya berputar, kaki itu mendekat, dan dia mundur selangkah. Selama proses itu, tubuhnya mulai memudar, dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Pada saat dia menghilang, kaki itu mendarat, menabrak tanah dan menyebabkan debu dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku untuk kedua kalinya, kata sang patriark dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara saat pusaran besar lainnya muncul. Sang patriark menggerakkan tangan kanannya, menyebabkan pusaran berputar dan secara bersamaan bergema dengan raungan gemuruh. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang kuat meletus, menyebabkan udara berubah ketika kekuatan perjalanan waktu muncul. Ini bukan kekuatan sebenarnya dari perjalanan waktu, tapi itu membungkus segala sesuatu di daerah itu dan menariknya ke arah pusaran dengan kekuatan destruktif, termasuk batu-batu besar di dekatnya, pohon, dan bahkan gunung. Pada saat yang sama, agak jauh, Bai Xiaon melarikan diri dengan kekuatan heks abadinya. Namun, segera setelah Patriark Dewa melepaskan sihirnya yang mengejutkan, wajah Bai Xiaon jatuh, dan tekniknya terganggu. Begitu dia muncul di tempat terbuka, gaya gravitasi yang mengejutkan menyambarnya, dan mulai menyeretnya mundur ke arah pusaran. Bahkan seperti itu, matanya berbinar, dan dia berputar di tempat.
Kemudian, Afterimages kabur di sekitarnya saat dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian mengangkat tangannya di atasnya. Water Swamp Kingdom. Keempat klonnya keluar untuk mengelilinginya dan juga melepaskan kerajaan Water Swamp mereka. Seketika, rawa berair muncul, dan raungan binatang buas mengejutkan bergema dari dalam. Kemudian, banyak gunung seperti paku mulai naik. Rumble. 5 cakar melengkung, seperti gunung yang muncul menciptakan pemandangan yang akan mengejutkan siapapun yang bisa mengamatinya. Ketika mereka muncul di tempat terbuka, langit redup, dan mereka menebas ke pusaran. Apa itu? Sampai sekarang, Patriarki Dewa tetap benar-benar dingin dan tanpa ekspresi. Tetapi ketika roh esensi kehidupan dari kerajaan Water Swamp Bai Xiaon muncul, wajahnya jatuh. Chapter 619. Cakar roh esensi kehidupan Bai Xiaon dipenuhi dengan energi mematikan yang membingungkan. 5 cakar melengkung seperti gunung dengan kekuatan penghancur melesat langsung ke pusaran raksasa. Ketika keduanya saling memukul, ledakan yang memekakan telinga memenuhi daerah itu. Langit redup, dan angin kencang memenuhi daerah itu, gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Namun, pusaran itu didukung oleh kekuatan dewa, dan meskipun kerajaan Water Swamp Bai Xiaon sangat kuat, mengingat tingkat basis budidayanya saat ini, kekuatannya terbatas. Beberapa saat setelah tabrakan awal, cakar menghilang, dan kerajaan Water Swamp memudar. Satu-satunya hal yang tersisa adalah tangisan yang menggema dan mengerikan. Namun, serangan itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Suara retak bergema keluar dari pusaran, dan 5 celah besar muncul di dalamnya. Keretakan-keretakan itu tumbuh semakin lebar dan semakin luas, menebarkan gaya gravitasi ke dalam kekacauan. Pusaran itu bahkan mulai goyah di ambang kehancuran. Wajah Bai Xiaon pucat saat dia batuk seteguk darah. Semua klonnya tampaknya berada dalam kondisi yang sama, dan dengan cepat kembali ke jati dirinya. Kemudian, Bai Xiaon menatap tajam pada Patriark Dewa, dan perlahan-lahan mengeluarkan pagoda penimbunnya yang seperti kristal. Matanya bersinar karena kegilaan, auranya tidak stabil, dan dia bergetar secara fisik. Namun, tidak ada waktu untuk duduk memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia dengan cepat mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalam pagoda penimbunan jiwa. Dengan satu pikiran, dia bisa menghancurkan segel di dalam, dan melepaskan kekuatan destruktif dari jiwa manusia setengah dewa. Jangan mendorongku terlalu jauh, Pak Tua, katanya, matanya bersinar karena kegilaan. Dia tidak sepenuhnya yakin apakah jiwa dewa setengah mati yang benar-benar bisa benar-benar membunuh Patriark Dewa, tetapi jika itu terjadi, mungkin dia akan bisa mendapatkan jiwa deva terakhir yang dia butuhkan. Bahkan ketika pikiran itu memasuki pikirannya, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memanen dengan baik jiwa seorang dewa yang telah binasa. Kemungkinan besar, hanya seorang kultivator setengah dewa yang benar-benar dapat melakukan sesuatu seperti itu. Selain itu, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa membunuh Patriark Bai Clan. Namun, dia yakin bisa melukai dirinya dengan cara yang tidak bisa dia cepat pulih. Dan itu kemungkinan akan memberinya cukup waktu untuk keluar dari wilayah kota hantu raksasa. Mata Patriark Deva menyipit ketika dia melihat pagoda penimbunan jiwa yang dipegang Bai Xiaon, yang darinya dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbahaya. Lalu dia menatap kembali ke Bai Xiaon, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Aku benar-benar meremehkanmu, nak. Ya, tidak apa-apa. Luar biasa, sebenarnya. Aku tidak yakin bagaimana kamu mencapai tingkat yang luar biasa ini, tetapi aku dapat merasakan dari darah kamu bahwa kamu sebenarnya berasal dari klan Bai. Benar-benar spektakuler. Sambil tersenyum tipis, dia mengangkat kakinya lagi dan mulai melangkah. Pada saat yang sama, Bai Xiaon berteriak keras, bersiap untuk membuka segel di pagoda penampung jiwa. Namun, pada saat itu, sebuah teriakan memenuhi area yang menyebabkan semuanya bergetar. Pada saat yang sama, suara siulan bisa terdengar, seolah-olah seseorang mendekati daerah dengan kecepatan tinggi. Tetap di tanganmu, Brother Bai. Aku di sini dengan perintah dari Raja Giant Ghost sendiri. Dia mengeluarkan surat panggilan untuk Bai Hao. Wajah Bapak Klan Bai jatuh, dan matanya berkedip dengan keraguan-raguan sesaat sebelum dia turun dengan kakinya, langsung menempatkannya di depan Bai Xiaon, yang dia ambil untuk meraih. Namun, Bai Xiaon sudah siap. Saat dia melihat kaki Patriark bergerak, dia menembak ke belakang. Namun, alih-alih menggunakan pagoda penumpukan jiwanya, ia memanggil 4 klonnya untuk membela diri. Sebuah ledakan memenuhi area itu, dan 4 klonnya batuk darah sebelum menembak kembali ke tubuhnya.
Namun, mereka telah memberikannya waktu yang diperlukannya untuk sekali lagi menggunakan heks kematiannya. Tepat sebelum tangan Deva Patriarch meraihnya, dia menghilang. Mata Patriark Deva berkilau dengan cahaya dingin ketika dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Tunjukkan wajahmu. Kata-katanya seakan menggantikan kehendak langit, menyebabkan tekanan kuat muncul yang membuat Bai Xiaon merenggut ke tempat terbuka, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Rambutnya berantakan total, dan suara retak bisa terdengar saat udara di sekitarnya hancur. Meskipun tampaknya seolah-olah langit dan bumi akan mencabutnya dari keberadaannya, matanya berkedip-kedip dengan sinar yang tak terlihat. Dan itu karena saat dia muncul di tempat terbuka, seberkas cahaya keemasan melesat ke udara ke arahnya. Bahkan ketika Patriark Dewa mengambil kendali atas langit dan bumi di daerah itu, suara berdesis dapat terdengar, dan liontin batu giok muncul di depan Bai Xiaon. Liontin itu memancarkan cahaya keemasan, dan diukir dengan gambar hantu raksasa bertanduk dua yang meraung ke langit. Begitu liontin giok muncul, udara yang pecah dan pecah di sekitar Bai Xiaon menjadi stabil. Wajah Bapak Klan Bai berubah sangat suram saat ombak berdesir, dan seorang lelaki tua muncul. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Namun, fluktuasi basis kultivasinya tidak lebih lemah dari Patriark Bai Klan. Dia tampak sedingin es dan benar-benar menyeramkan, dan menyebabkan udara di sekitarnya beriak. Itu hampir seolah-olah dua aliran kehendak ilahi telah berbenturan, menyebabkan guntur bergema dan kilatan petir muncul. Bahkan tanah mulai bergoyang. Bai Xiaon menatap liontin batu giok dan kemudian pria tua itu, dan jantungnya mulai berdebar. Ketika dia awalnya melarikan diri dari Bai Klan, dia berharap bahwa klan atau kelompok lain di daerah itu akan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, dan mungkin membantunya. Setelah beberapa saat, dia curiga itu tidak akan terjadi. Tapi sekarang karena lelaki berjubah hitam ini ada di sini, sudah jelas bahwa Raja Hantu Raksasa itu tertarik. Mata Bai Xiaon menyipit, dan hatinya mulai gelisah karena gugup. Dia terus mengepalkan tangan ke pagoda penampung jiwa, siap untuk meledakkan jiwa dewa pada saat itu juga. Patriark Bai Klan menatap dengan muram pada pria berjubah hitam, dan kemudian berbicara dengan suara sedingin es. Ini adalah masalah pribadi Bai Klan, Deat Chriar. Apa artinya ini? Tidak ada masalah pribadi untuk bawahan Raja-Raja Surga, jawab Duk Deat Chriar. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia maju selangkah, menyebabkan angin kencang muncul di sekelilingnya. Apakah kamu akan melanggar perintah dekrit keagungannya, Bai Xishan? Patriark Dewa memandang kembali dengan muram pada Duk Deat Chriar, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan kepala klan yang tidak sadar menghilang, kemudian muncul kembali di sebelahnya. Sejak Yang Mulia Raja telah memanggil pemberontak ini, maka tentu saja aku tidak akan ikut campur. Sambil menggertakkan giginya ke dalam, Patriark Deva menggenggam tangan dan membungkuk ke liontin batu giok, lalu menatap kembali pada lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, aku harus mengunjungi Yang Mulia Raja secara pribadi untuk menyelesaikan masalah ini. Selama seluruh pertukaran antara kedua dewa, sang patriark tidak pernah sekalipun memandang Bai Xiaon. Akhirnya, dia berbalik dan menghilang. Pada saat itu, semua yang ada di daerah itu kembali normal. Guntur menghilang, petir menghilang, dan akhirnya, Bai Xiaon menghela napas lega. Santai cengkramannya pada pagoda penimbunan jiwa, dia memandang Duk Deat Chriar. Duk Deat Chriar melihat ke arah di mana Patriark Bai Klan telah pergi, lalu mengalihkan pandangan seperti kilat ke Bai Xiaon. Dia keriput dan kurus, dengan hidung seperti elang yang membuatnya tampak sangat jahat. Selain itu, tatapannya begitu tajam sehingga nampaknya menembus ke dalam hati dan pikiran Bai Xiaon. Ikutlah bersamaku. Mulai sekarang, hidupmu ada di tanganku, dan kamu bekerja demi Yang Mulia Raja. Pria itu tidak mengatakan apa-apa tentang jiwa dewa. Rupanya, dia tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan Bai Klan. Chapter 620. Mata Bai Xiaon melebar menjadi silau, dan dia secara spontan meraung, "Bulcrap. Hidupku adalah milikku, bukan orang lain." Setidaknya, itulah yang terjadi di benaknya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sedikit berbeda. Wajah dipenuhi rasa terima kasih, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Senior Deat Chriar. Terima kasih banyak atas kebaikan menyelamatkan hidup aku. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasih kepada Yang Mulia Raja. Dengan itu, Duk Deat Chriar melambaikan tangannya, menyebabkan semuanya dalam jarak 30 meter tiba-tiba kabur dan beriak, seolah-olah itu terpisah dari daerah di sekitarnya.
Hati Bai Xiaon bergetar ketika dia melihat sekeliling pada apa yang terjadi. Segera, menjadi jelas bahwa apa yang sebenarnya terjadi adalah semacam teleportasi besar. Seolah-olah seluruh area hanya dicabut dan dipindahkan ke tempat lain. Suara gemuruh memenuhi telinganya, dan kemudian semuanya lenyap. Ketika dia dan Duke de Atchrier muncul kembali, mereka berada di depan kota yang sangat luas. Saat itu sore, dan sinar matahari yang terang menyinari kota besar itu, membuatnya tampak sangat mengesankan. Itu tampak seperti binatang purba, menunjukkan taringnya pada semua ciptaan. Dan itu hanya perasaan Bai Xiaon dapatkan bahkan tanpa melihat dengan cermat. Bahkan dalam sekejap, Giant Ghost City tampaknya sebesar 10.000 klan Bai disatukan. Ada banyak sekali bangunan berhias ornamen dan struktur mempesona lainnya, dan seluruh kota tampak dipenuhi dengan aura para pembudidaya jiwa dan ahli nujum yang tak terhitung jumlahnya. Bai Xiaon belum pernah melihat tempat sebesar ini sebelumnya. Populasi pasti dalam puluhan juta. Yang lebih mengejutkan adalah Giant Ghost City itu sendiri ada di tengah-tengah lubang besar tanpa dasar. Lubang itu begitu luas sehingga bahkan akal ilahi tidak dapat menjangkau dari satu sisi ke sisi lainnya. Dan itu hanya lebarnya, bukan dalamnya. Giant Ghost City besar, tapi lubang ini bahkan lebih besar. Kota itu bisa masuk ke dalamnya puluhan kali lipat. Giant Ghost City sendiri ada di sebuah kolom besar yang muncul dari dalam jurang maut. Jauh di jurang adalah kabut berkabut yang dipenuhi dengan wajah dan kepala iblis yang tak ada habisnya, gerombolan jiwa hantu yang terus-menerus menjerit. Untuk keluar dari tebing yang merupakan batas lubang ke kota itu sendiri, orang harus melewati salah satu dari sejumlah rantai ungu, yang masing-masing setebal seseorang. Mereka tergantung seperti jembatan gantung di kedalaman lubang yang berkabut. Bai Xiaon bisa melihat orang-orang di kejauhan, terbang menuju kota dalam sorotan cahaya. Namun, mereka tidak berani terbang melewati lubang dan masuk ke kota, tetapi malah jatuh ke tanah dan kemudian berjalan di sepanjang rantai besar. Pergi atau datang, itu satu-satunya cara untuk masuk ke kota. Ketika Bai Xiaon terus memeriksa daerah itu, dia menyadari dengan terkejut bahwa di tengah kota, adalah patung yang sangat besar dan mengejutkan. Itu adalah hantu raksasa dengan dua tanduk di kepala dan kulitnya yang hijau, setinggi puluhan ribu meter. Itu begitu tinggi sehingga seolah-olah mengangkat langit. Selanjutnya, di kepalanya adalah istana kerajaan. Istana itu sendiri sulit untuk dilihat, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang tinggal di sana, tidak perlu ditebak banyak pihak Bai Xiaon untuk mendapatkan ide. Itu pasti tempat raja hantu raksasa tinggal. Bahkan hanya melihat istana kerajaan, Bai Xiaon bisa merasakan tekanan seperti itu dari semua langit dan bumi membebani dirinya. Itu meninggalkannya dengan perasaan bahwa siapapun yang berada di istana kerajaan itu bukanlah orang, melainkan semacam dewa. Hal mengejutkan lainnya yang dia perhatikan adalah patung raksasa itu memegang sebuah istana di masing-masing tangannya. Selain itu, kedua istana memiliki prasasti batu besar di depan mereka, dengan nama istana tertulis untuk dilihat oleh siapapun. Di tangan kiri adalah istana de Atchrier, dan di tangan kanan adalah istana Netherworld. Bai Xiaon terguncang oleh pemandangan belaka, dan segera yakin bahwa istana-istana itu milik para deva. Dan mengingat bahwa istana tangan kiri bernama de Atchrier, dia 80 hingga 90% yakin bahwa itu milik lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di sampingnya. Bai Xiaon tidak tahu tentang Giant Ghost City seperti ketika ia pertama kali tiba di Wildlands. Selama hari-harinya di Bai Clan, ia telah melakukan sedikit penggalian untuk mencari informasi, dan sekarang tahu sedikit tentang tempat itu. Sebagai contoh, dia tahu bahwa Giant Ghost City terdiri dari kota bagian dalam dan luar. Kota terdalam dikontrol dengan ketat, dan hanya orang-orang dengan status tinggi yang bisa memasukinya. Sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah bangsawan, menteri, dan orang lain yang memiliki koneksi dekat dengan rumah kerajaan. Kota luar adalah tempat orang biasa tinggal, dan tempat yang jauh lebih hidup. Ada parit yang memisahkan kota-kota bagian dalam dan luar, yang akhirnya berisi mantra pembatas tingkat dewa. Tanpa medali perintah yang tepat, siapapun yang mencoba menyeberang parit itu akan dilebur menjadi tulang belulang. Hati Bai Xiaon sudah berdetak kencang saat dia bertanya-tanya mengapa dia dibawa ke Giant Ghost City. Meskipun dia sangat gugup, dia menunjukkan ekspresi yang paling menarik saat dia berdiri di belakang Duke de Atchrier. Dia sudah memutuskan bahwa, tidak peduli mengapa Raja Hantu Raksasa memanggilnya, adalah hal yang baik berada di kota Hantu Raksasa. Lagi pula, portal teleportasi yang ia perlu akses untuk kembali ke rumah terletak di kota ini. Jika topengku dapat membodohi formasi mantra Bai Clan dan deva mereka,
Gumamnya pada dirinya sendiri. Maka itu seharusnya bisa menipu portal teleportasi, kan? Wajah Duk Deatriar benar-benar tanpa ekspresi saat dia memimpin, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selain itu, mereka tidak memasuki kota melalui rantai, melainkan dengan terbang langsung ke kota. Begitu mereka muncul di kota, penjaga kultivator jiwa yang bertugas memandang dengan ekspresi hormat dan membungkuk dengan hormat. Salam, Duk Deatriar. Selain membungkuk memberi salam, semua orang diam-diam menilai Bai Xiaon, yang dia perhatikan. Ketika dia melanjutkan, dia memutuskan bahwa karena Raja Hantu Raksasa telah memanggilnya, dia harus berperilaku terbaik. Mungkin, jika Duk Deatriar memberikan kata yang baik untuknya, dia bisa mendapatkan posisi tinggi di kota. Dengan begitu, Bai Klan pasti tidak akan bisa menyentuhnya. Tunggu, tidak. Itu terlalu berbahaya. Aku perlu mencari cara untuk sampai ke portal teleportasi itu dan kembali ke tembok besar. Sayang sekali aku masih kehilangan jiwa dewa. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia mengikuti Duk Deatriar melintasi kota. Duk Deatriar membawanya langsung ke pusat kota, dan dalam waktu beberapa saat, mereka berdiri di depan parit yang memisahkan kedua kota. Airnya hitam, dan tampak sangat berbahaya. Bahkan, Bai Xiaon bahkan mundur beberapa langkah ketika dia melihatnya. Kemudian dia memandang Duk Deatriar, bertanya-tanya mengapa mereka berhenti bergerak. Senior, bukankah kita seharusnya pergi ke sana? Berkedip, dia memandang penuh makna ke arah patung hantu raksasa. Mengabaikan Bai Xiaon, Duk Deatriar dengan dingin berkata, Lisu, segera keluar dari sini. Suaranya sepertinya tidak bergema terlalu jauh. Namun, sebagai tanggapan, air parit bergelombang, dan kemudian pusaran air muncul, dari yang melangkah 3 pria setengah baya. Bai Xiaon sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah tentang situasi ini. Mengapa dia tidak dibawa untuk melihat Raja Hantu Raksasa? Dari 3 pendatang baru, pria dalam posisi memimpin mengenakan jubah hijau, dan jelas setengah langkah ke alam deva. Adapun 2 lainnya, mereka tampak sedikit lebih lemah, dan jelas-jelas adalah bawahan pria itu. Pria berjubah hijau segera terbang untuk berdiri di depan Duk Deatriar, di mana dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Duk Deatriar. Duk Deatriar memberi isyarat pada Bai Xiaon dan kemudian berkata, ini adalah Bai Hao. Aku menyerahkannya kepada kamu. Jadikan dia sebagai penjaga penjara iblis. Lisu dan 2 bawahannya segera menyuarakan persetujuan mereka. Tanpa berkata apa-apa, Duk Deatriar berbalik dan terbang menuju patung hantu raksasa. Misinya dari Raja adalah membawa Bai Hao kembali dan kemudian memberinya pekerjaan di kota. Adapun posisi yang tepat untuk diberikan kepadanya, Raja Hantu Raksasa secara alami tidak peduli. Karena itu, Duk Deatriar tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan hanya menyerahkannya ke lembaga pemasyarakatan iblis yang terkenal di kota itu. Penjara iblis. Seorang penjaga. Ketika Bai Xiaon mendengar apa yang baru saja dikatakan, rahangnya jatuh. Dia berasumsi bahwa Raja Hantu Raksasa pasti memanggilnya untuk setidaknya menjadi semacam pengawal. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi penjaga penjara.